Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini mustami'in al-kiram, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang mana melanjutkan pembahasan sebelumnya dalam bab kesalahan-kesalahan orang siam, kesalahan-kesalahan orang puasa, ya. Yakni sekarang poin yang ke-18. Ikhwatul iman adalah siam bagi wanita yang darahnya terus keluar melebihi hari-hari normal haid. Ada sebagian wanita ketika darah terus keluar melebihi hari-hari normal haid, yang bersangkutan mandi dan melakukan hal seperti biasa seperti saat suci. Ini tidak boleh, ya, ini tidak boleh. Ketika darah terus keluar pada seorang wanita yang bersangkutan, tetap tidak boleh siam, sholat dan hal-hal lain terkait dengan hukum-hukum wanita haid hingga ia suci saat darah berhenti. Seorang wanita pernah bertanya kepada Syekh Ibnu Utsaimin, bila seorang wanita biasanya haid selama 8 atau 7 hari dalam sebulan, kemudian terkadang darahnya terus keluar melebihi batas waktu tersebut, bagaimana hukumnya? Tanya si mar'ah tersebut. Beliau rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin menjawab, jika haid normal wanita tersebut selama 6 atau 7 hari, kemudian hal tersebut berlangsung dalam jangka waktu lama, setelah itu haidnya bertambah menjadi 8, 9, 10 atau 11 hari, ia tetap tidak sholat hingga suci, sebab Nabi tidak membatasi haid dengan waktu tertentu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Ketika darah haid terus keluar, yang bersangkutan harus tetap berada dalam kondisinya, tidak sholat, siam dan sebagainya, hingga suci dan mandi. Setelah itu baru sholat. Jika pada bulan selanjutnya batas lamanya haid berkurang, ia harus mandi ketika suci meski tidak selama haid sebelumnya. Yang penting ketika seorang wanita haid, ia tidak boleh sholat, baik haidnya tepat pada waktu normal seperti sebelumnya, ya, lebih maupun kurang. Kemudian ketika telah suci, ia harus sholat. Itu dalam Fatawal Mar'ah. Yang berikutnya, wanita mengenakan wewangian ketika sholat tarawih. Ini juga salah. Beberapa wanita menghadiri masjid untuk ikut serta sholat jamaah tarawih dengan mengenakan wewangian yang semerbak baunya. Mereka juga tidak mengenakan pakaian sebagaimana mestinya, seperti yang dikenakan wanita muslimah. Ya, misalkan pergi ke masjid memakai ketat, you can see dan lain sebagainya. Ditambah lagi mereka juga mengeraskan suara ketika berbincang, ketika ngobrol, amburadul, ngarol ngidul. Ini semua pada intinya merupakan titik-titik fitnah. Lantas bagaimana kiranya bila dilakukan di waktu dan tempat yang mulia, yakni masjid? Ya, tentu
Tidak bolehnya lebih kuat. Untuk itu muslimah harus menjauhi hal-hal tersebut agar selamat dari dosa yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan tersebut. Masa ngobrol di masjid, ikhwatul iman, pakaiannya pun tidak sopan lagi. Ini khususnya yang bersangkutan datang untuk mencari pahala dengan turut serta bersama kaum muslimin dan menunaikan sholat dan berdoa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya. Di suratin Nur. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun wanita yang mengenakan wewangian, ia tidak boleh menghadiri sholat isya terakhir bersama kami. Riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan siapapun wanita yang mengenakan wewangian kemudian pergi ke masjid, sholatnya tidak diterima hingga ia mandi besar. Ini juga dalam riwayat Imam Ibnu Majah. Abdurrahman bin Haris meriwayatkan bahwa ayahnya berkisah, suatu pagi aku pergi ke masjid bersama Abu Hurairah waktu itu. Kami menemui seorang wanita yang mengenakan wewangian yang belum pernah kucium keharumannya sebelumnya. Kemudian Abu Hurairah mengucapkan salam. Alaikissalam. Wanita itu menjawab, wa'alaik. Abu Hurairah bertanya, hendak kemana kamu? Wanita itu menjawab, ke masjid. Abu Hurairah bertanya, untuk apa kau mengenakan wewangian seperti ini? Kata Abu Hurairah. Ya. Wanita itu menjawab, untuk masjid. Abu Hurairah mengucapkan Allah, wanita itu menyahut Allah. Abu Hurairah meneruskan Allah, wanita itu menyebut Allah. Abu Hurairah berkata, sungguh kekasihku Abu Qasim pernah menyampaikan kepadaku, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh solat seorang wanita yang mengenakan suatu wewangian untuk selain suaminya tidak diterima hingga ia mandi dari wewangian itu layaknya mandi jinabat. Karena itu pulanglah, lalu mandilah dari wewangian itu. Setelah itu silahkan kembali dan sholatlah. Ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Baihaqi. Ikhwatul iman, Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa wanita boleh menghadiri sholat tarawih di masjid jika dipastikan tidak menimbulkan fitnah. Boleh atau tidak terkena fitnah. Nabi SAW bersabda, jangan kalian melarang hamba-hamba wanita Allah pergi ke masjid Allah. Itu dalam riwayat Imam Muslim. Ya, dalam riwayat Imam Muslim. Nah, seperti itulah praktek salafus soleh. Namun wanita itu harus mengenakan hijab, ya, tidak berhias, tidak mengenakan wewangian, tidak mengeraskan suara, tidak memperlihatkan perhiasan, tidak mengeraskan suara, ya. Allah berfirman, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya. Itu fi suratin Nur, yaitu selain yang biasa terlihat dan tidak bisa disembunyikan, yaitu jilbab, pakaian luar dan lainnya. Saat Nabi memerintahkan kaum wanita agar keluar untuk sholat Id, Ummu Atiyah berkata, ya Rasulullah, salah seorang dari kami tidak memiliki jilbab. Beliau bersabda, hendaknya saudaranya mengenakan sebagian jilbabnya untuk dia. Sabda Rasulullah itu dalam riwayat muttafaqun alaih. Sunnah shaf kaum wanita adalah berada di belakang dan jauh dari shaf kaum lelaki, dan memulai dari shaf paling belakang ke depan, kebalikan dari shaf kaum lelaki. Ini berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik shaf kaum lelaki adalah yang pertama dan terburuk adalah yang terakhir. Dan sebaik-baik shaf kaum wanita adalah yang paling belakang dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Itu dalam riwayat Imam Muslim. Setelah imam salam, jamaah wanita harus buru-buru pulang dan tidak menunggu lama, kecuali bila ada uzur. Salamah berkata, ketika Nabi salam, kaum wanita langsung berdiri selepas salam. Beliau diam sesaat di tempat sebelum berdiri.
Ummu Salamah berkata, menurut kami beliau melakukan hal itu agar jamaah wanita pulang sebelum disusul jamaah laki-laki. Dalam riwayat Imam Bukhari. Ketika bepergian, ketika safar untuk sholat atau keperluan lain, wanita tidak boleh mengenakan wewangian atau yang sejenisnya. Nabi bersabda, siapapun wanita yang mengenakan wewangian, jangan menghadiri sholat isya bersama kami. Lah, di beberapa daerah ada sebagian mar'ah yang pergi ke masjid selama bulan Ramadan dengan membawa wadah pembakar dupa dan kayu wangi yang mereka gunakan sebagai wewangian di masjid. Ini di sebagian daerah. Tentunya bau harumnya melekat pada pakaian dan diri mereka. Kemudian ketika bepergian, ya, sisa bau harum itu masih melekat. Tindakan ini juga menyalahi syariat, jadi berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Untuk itu, wahai kaum ibu dan wanita, waspadailah godaan syaitan. Kalian adalah para guru dan kalian adalah pendidik generasi Islam. Kalian harus menjadi sosok teladan, wahai para ibu, para wanita, dalam memikul beban yang ada di pundak kalian. Termasuk juga kesalahan ikhwatul iman, yaitu tidak sholat isya demi sholat taraweh. Ini juga termasuk bentuk kesalahan. Ba'dun nas, beberapa orang memilih untuk tidak sholat isya agar bisa sholat taraweh. Ya, taraweh berjamaah dengan imam tertentu misalkan. Ini merupakan kekeliruan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Pelakunya berdosa jika ia tahu akan tertinggal sholat isya karena yang bersangkutan lalai untuk turut serta sholat wajib secara berjamaah agar bisa sholat taraweh dengan imam tertentu. Pada umumnya, mereka selalu berpindah-pindah. Anehnya beberapa dari mereka beralih dari suatu masjid ke masjid lain, kayak panggung aja ikhwatul iman. Padahal waktu iqamat sudah dekat. Lebih celaka lagi, sebagian mereka mendengar jamaah di sebagian masjid sudah memulai sholat isya. Namun ia masih saja melanjutkan perjalanan menuju masjid tujuan atau masjid lain. Tentunya ini merupakan godaan syaitan. Sebab jika tidak, kenapa seorang muslim yang berakal melalaikan keutamaan dalam bulan Ramadan, khususnya keutamaan sholat berjamaah, lalu bagaimana kiranya dengan orang yang seluruh malam Ramadannya seperti itu? Tentu lebih parah lagi. Mengabaikan sholat isya secara berjamaah agar bisa sholat taraweh merupakan salah satu pintu masuk syaitan terhadap seorang muslim. Karena syaitan mengalihkan yang bersangkutan dari pelaksanaan amal wajib ke amalan sunnah. Ibnu Qayyim membagi tingkatan-tingkatan syaitan dalam menyesatkan manusia ke dalam 7 tingkatan. Ibnu Qayyim menempatkan kesibukan melakukan amalan yang tidak utama dan meninggalkan amalan yang utama dalam tingkatan ke-6. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tingkat ke-6 adalah syaitan membuat orang sibuk. Ya, tingkat ke-6 adalah syaitan membuat orang sibuk dengan amalan yang tidak utama dan meninggalkan amalan lain yang lebih utama. Ini godaan syaitan. Tujuannya adalah apa? Tujuannya syaitan untuk menjauhkan yang bersangkutan, yaitu nas, dari keutamaan dan agar tidak mendapatkan pahala amalan yang utama. Ini tujuan syaitan. Syaitan memerintahkan dan mendorong orang untuk melakukan kebaikan yang nilainya kurang utama, serta membuat hal tersebut terlihat indah bagi yang bersangkutan agar meninggalkan amalan yang lebih utama dan lebih tinggi. Jarang sekali orang yang memperhatikan permasalahan-permasalahan seperti ini. Ketika seseorang menemukan dorongan kuat untuk melakukan suatu ketaatan, ia menilai dorongan tersebut merupakan ketaatan dan faktor yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Ia hampir tidak mengira dorongan tersebut berasal dari syaitan, sebab syaitan sama sekali tidak memerintahkan kebaikan. Ia menilai dorongan tersebut baik, lalu
ia menilai dorongan tersebut baik lalu menilai baik lalu meyakini dorongan tersebut berasal dari Allah, orang seperti ini masih bisa ditolerir. Di samping ia juga belum tahu bahwa syaitan memerintahkan 70 pintu kebaikan dengan tujuan yang mengerucut pada satu pintu keburukan. Ini syaitan. Atau agar manusia kehilangan kebaikan yang lebih besar, juga syaitan. Lebih mulia, lebih utama dari 70 pintu itu. Nah, pengetahuan semacam ini tidak bisa dicapai tanpa cahaya dari Allah yang disematkan di hati manusia. Pengetahuan ini hanya diketahui oleh para pewaris pengganti dan penerus Nabi SAW di muka bumi. Sebagian besar manusia terhalang dari ilmu ini sehingga tidak terlintas di benak mereka Allah memberikan karunia-Nya kepada hamba yang Dia kehendaki. Bila pembahasan ini menyangkut orang yang menyibukkan amalan tidak utama sehingga meninggalkan amalan yang utama, lalu bagaimana kiranya dengan orang yang mengabaikan amalan wajib secara bersamaan demi amalan sunnah? Ini jelas lebih berbahaya, jelas lebih keliru. Untuk itu bertakwalah kepada Allah dan janganlah membukakan satu pintu bagi syaitan untuk menyesatkan Anda. Sebab orang yang seperti itu kondisinya dalam bulan Ramadan, dikhawatirkan tindakan seperti ini akan terus berlanjut dan menjadi kebiasaan. Dengan demikian seorang muslim yang taat pada Allah harus benar-benar bersemangat untuk sholat berjamaah demi mendapatkan pahalanya. Ayyuhal mustami'in al-kiram wal mustami'at rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya yakni mempercepat gerakan sholat tarawih. Kebanyakan masyarakat awam tidak menunaikan sholat tarawih secara sempurna. Sholat tarawih mereka lakukan dengan cepat seperti ayam mematuk dan bacaannya dipercepat dengan tujuan agar lekas selesai terus bubar. Ini tujuannya. Syekh Al-Qasimi menjelaskan, sholat tarawih setiap malam Ramadan jelas merupakan sunnah yang ma'thur. Tidak sedikit imam yang kurang berilmu di sebagian besar masjid terbiasa mempercepat sholat tersebut yang menyebabkan mereka mengabaikan rukun dan sunnah-sunnah sholat, misalnya tidak tumakninah, mempercepat bacaan dan memasukkan huruf-huruf tilawah satu sama lain. Semua ini dilakukan dengan tujuan agar cepat selesai. Tindakan seperti ini dan perbuatan-perbuatan serupa lainnya merupakan perangkap syaitan terbesar untuk orang yang beriman agar menggugurkan pahala amal baik meski dilakukan. Ini termasuk perangkap syaitan kalau kita ketahui, ikhwatul iman. Ya. Perangkap syaitan terbesar untuk orang yang beriman agar menggugurkan pahala amal baik meski dilakukan. Ini lebih dari itu, sebagian besar orang yang menuruti syaitan untuk sholat dengan cepat, sholat mereka lebih mirip permainan daripada ibadah. Padahal orang yang menunaikan sholat fardu atau sunnah diharuskan untuk menunaikan sholat dengan wujud lahirnya seperti bacaan kemudian berdiri, ruku, sujud dan lainnya. Serta wujud batinnya seperti khusyuk, menghadirkan hati, ikhlas secara sempurna. Ini merenung dan memahami makna-makna bacaan dan lainnya. Sisi lahir sholat adalah sebagian atau bagian raga dan anggota badan. Sedangkan sisi batin sholat adalah bagian hati. Itulah titik penilaian Allah terhadap seorang hamba. Imam Ghazali rahimahullah membuat perumpamaan untuk orang yang menunaikan sholat secara lahir saja tanpa sisi batin, laksana orang yang menghadiahkan pelayan wanita
yang sudah mati dan tidak bernyawa. Ini yang dituturkan oleh beliau Imam Ghazali rahimahullah. Perumpamaan untuk orang yang menunaikan sholat secara lahir saja tanpa sisi batin laksana orang yang menghadiahkan pelayan wanita yang sudah mati dan tidak bernyawa. Perumpamaan orang yang melalaikan sebagian sisi lahir sholat laksana orang yang menghadiahkan mayat pelayan wanita tanpa jari-jari tangan dan kaki dan kedua mata tercongkel. Kedua orang tersebut dengan kedua hadiah yang diberikan kepada kepada raja, ya, justru menyebabkan dirinya mendapatkan hukuman karena menghina harga diri dan merendahkan hak saja. Ini perumpamaan yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Setelah itu Imam Ghazali mengatakan, Anda menghadiahkan sholat Anda untuk Rabb. Oleh karena itu jangan sampai Anda aturkan sholat Anda dalam kondisi seperti itu. Lalu Anda akan mendapat hukuman. Syekh Muhammad bin Utsaimin menjelaskan gambaran ibadah sholat Ramadan Rasulullah dan para sahabat sebagai berikut. Ibadah sholat Ramadan Rasulullah dan para sahabat berbeda dengan kondisi sebagian orang saat ini. Masyarakat muslim saat ini sholat tarawih dengan begitu cepatnya, tidak menunaikan kewajiban untuk tenang dan tumakninah yang merupakan salah satu rukun sholat. Padahal tanpa itu sholat tidak sah. Mereka mengabaikan rukun tersebut, meletihkan jamaah yang lemah, sakit dan orang tua. Mereka telah melakukan kejahatan terhadap diri sendiri dan orang lain, kata beliau. Ulama menyampaikan bahwa makruh hukumnya bagi imam untuk mempercepat sholat hingga menghalangi para makmum untuk melakukan yang disunnahkan. Lantas bagaimana jika imam mempercepat sholat yang menghalangi para makmum untuk menunaikan yang wajib? Semoga Allah berkenan memberikan keselamatan kepada kita. Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ditanya tentang sholat tarawih dengan cepat. Beliau pun menjawab, sebuah kecenderungan. Ketika seorang imam memimpin sholat tarawih dengan cepat, maka banyak jamaah yang mengikutinya. Sementara itu, bila ia memperlama sholat, maka hanya sedikit atau diikuti segelintir jamaah saja. Syaitan itu memiliki tujuan dan semangat untuk meninggalkan amal baik. Itu syaitan. Bila tidak mampu, ia akan berusaha untuk menggugurkan pahala amal. Ini usaha-usaha syaitan. Min usaha-usaha syaitan seperti ini. Banyak sekali imam di berbagai negara melaksanakan sholat tarawih laksana tindakan orang-orang jahiliyah. Mereka menunaikan sholat tanpa mereka pahami dan tidak tumakninah. Padahal tumakninah merupakan rukun sholat. Tanpanya sholat tidak sah. Menghadirkan hati di hadapan Allah diharuskan dalam sholat, merenungkan kalam Allah saat dibacakan, khusyuk dan tumakninah. Pada umumnya hal-hal semacam ini tidak didapatkan oleh orang yang terbiasa sholat dengan cepat. Jika Anda ingin sholat 20 rakaat bersama imam dengan gerakan cepat, sholatlah bersama imam yang sholat 10 rakaat namun khusyuk dan tumakninah. Ini lebih berguna daripada banyak rakaat tanpa khusyuk dan tumakninah. Penjelasan yang kami kemukakan inilah yang seharusnya dikerjakan. Sementara itu, bila terjadi perbedaan antara imam dan jamaah, yaitu jamaah menginginkan sholat dengan cepat dan tidak sepakat dengan imam untuk mengamalkan sunnah, dalam hal ini yang harus dilakukan imam adalah berusaha sebisa mungkin untuk tumakninah dan tidak terlalu mempercepat sholat yang bisa menghilangkan tumakninah. Dalam kondisi seperti ini, memperpendek bacaan doa saat ruku dan sujud namun tetap khusyuk lebih utama daripada memperlama bacaan
namun dilakukan dengan cepat sekali. Seperti itu juga sholat 10 rakaat dengan bacaan yang lama. Dan tumakninah ketika ruku dan sujud lebih utama daripada sholat 20 rakaat namun dilakukan dengan cepat sekali. Sebab inti dan ruh sholat adalah menghadapkan hati kepada Allah. Bisa jadi yang sedikit lebih baik daripada banyak. Penulis kitab Sunan wal Mubtada'at menjelaskan bahwa solat sebagian imam mirip solat orang gila, khususnya solat tarawih. Mereka solat 23 rakaat dalam rentang waktu kurang dari sepertiga jam. Surat-surat yang dibaca adalah Al-A'la, Ad-Duha, sementara Ar-Rahman atau yang lainnya solat seperti ini batil, karena itulah solat orang-orang munafik yang disinggung dalam firman-Nya, wa idza qamu ilas sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan apabila mereka berdiri untuk solat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan solat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Ini yang disampaikan dalam kitab Sunan wal Mubtada'at. Bukan seperti solat orang-orang mukmin yang beruntung yang disinggung dalam firman-Nya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi solatihim khashi'un. Nah, setelah itu juga tidak seperti solat yang digambarkan oleh Rasulullah, yaitu solat seperti patukan burung gagak atau pencuri solat. Imam Darimi meriwayatkan dari Abu Aliyah, kami mendatangi seseorang untuk menimba ilmu darinya. Kami perhatikan, bila ia sholat dengan baik, maka kami akan duduk menghampirinya. Dan kami katakan sholatnya saja baik, berarti untuk hal-hal lain tentu lebih baik. Namun, bila sholatnya buruk, kami akan meninggalkannya. Dan kami katakan sholatnya saja tidak baik, berarti untuk hal-hal lain tentu lebih buruk. Ini dari Abu Aliyah. Kemudian rutin kunut dalam sholat tarawih. Rutin kunut dalam sholat tarawih. Kunut kadang dilakukan setelah ruku dan sebelum ruku. Semua itu diriwayatkan dari Nabi SAW. Karena itu imam boleh memilih antara sesekali kunut setelah ruku, sesekali kunut sebelum ruku, dan sesekali tidak kunut. Dalil kunut setelah ruku adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kunut selama sebulan setelah ruku dalam sholat fajar. Ini dalam riwayat Imam Bukhari. Riwayat lain dari Ubay bin Ka'ab menyebutkan ia mengimami para sahabat lalu kunut pada pertengahan akhir Ramadan. Riwayat lain dari Ibnu Umar menyebutkan ia tidak kunut dalam sholat witir. Ada juga yang riwayat lain yang menunjukkan bolehnya tidak kunut dalam sholat witir. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.